Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang dengan nama Dahlia Puspita, Fadilatu Zahwa, Ines Ratritania, dan Made Indri Wulansari. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi, tahukah kamu apa itu bulimia nervosa? Bulimia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Bulimia nervosa ditandai dengan episode pesta makan, di mana seseorang makan dalam jumlah besar yang dikonsumsi dengan sangat cepat, diikuti oleh perilaku kompensasi untuk mengeluarkan makanan, paling sering muntah, atau diikuti oleh penyalahgunaan obat. Orang dengan bulimia paling sering memasukkan jari ke tenggorokan mereka untuk menyebabkan tersedak. Tetapi setelah beberapa waktu, banyak yang dapat menyebabkan muntah sesuka hati tanpa tersedak sendiri. Orang dengan bulimia nervosa juga dianggap terlalu peduli dengan penambahan berat badan dan penampilan tubuh. Mereka menilai harga diri mereka dari berat badan dan bentuknya. Mereka mencoba mengikuti pola makan restriktif yang sangat kaku dengan aturan yang ketat. Bulimia nervosa biasanya dimulai pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Sebuah studi prospektif meneliti hubungan antara bulimia dan gejala depresi di kalangan gadis remaja. Apa saja ya faktor yang diduga dapat memicu seseorang terkena bulimia? Yang pertama ada emosional dan psikologis. Faktor emosional individu dengan bulimia ditandai dengan kekhawatiran berat badan, harga diri rendah, gejala depresi, gangguan kecemasan sosial, dan gangguan kecemasan umum masa kanak-kanak. Lalu yang kedua ada lingkungan. Sebuah penelitian terhadap lebih dari 1.200 pasangan kembar menemukan bahwa 58% varian disebabkan oleh faktor lingkungan yang unik. Lalu yang ketiga ada genetik dan fisiologis. Sebuah penelitian lebih dari 1.200 pasangan kembar menemukan bahwa 42% varian gejala bulimia disebabkan oleh faktor genetik. Dan yang terakhir, faktor sosial dan budaya. Bulimia terlihat di seluruh dunia, namun tampaknya lebih umum di masyarakat industri dan kebarat-baratan, seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan Eropa, daripada di negara-negara non-industri. Namun, karena budaya mengalami perubahan sosial yang terkait dengan mengadopsi praktik budaya yang lebih kebarat-baratan, khususnya Amerika Serikat. Apa saja ya gejala yang dialami bulimia nervosa? Gejala awal bulimia nervosa yaitu kebiasaan seseorang untuk mengikuti diet ketat dengan tidak makan sama sekali atau hanya mengonsumsi makanan tertentu dalam jumlah yang sangat sedikit. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini terus berlanjut hingga penderita merasa kehilangan kendali dan makan secara berlebihan daripada yang mereka makan dalam sehari, meskipun tidak merasa lapar. Kebiasaan ini dapat dipicu oleh stres dan emosi negatif yang ditimbulkannya sampai orang tersebut benar-benar merasa tidak nyaman. Ada dua gejala yang dialami bulimia nervosa. Yang pertama, gejala konsekuensi fisik bulimia. Contohnya seperti seseorang yang sering membersihkan dan memuntahkan makan secara sengaja dapat menyebabkan kekurangan kalium. Atau penggunaan obat pencahar atau pencuci mulut yang berlebihan dapat menyebabkan sakit perut seperti diare, asam lambung, perubahan elektrolit, dan aritmia. Atau masalah menstruasi, sakit tenggorokan, gigi menjadi pecah-pecah atau sakit gigi, bau mulut, dan pembengkakan kelenjar ludah. Lalu gejala yang kedua ada gejala psikologis bulimia. Contohnya seperti takut gemuk dan tidak puas dengan tubuhnya sendiri, atau cenderung menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial, atau merasa cemas dan memiliki rasa percaya diri yang rendah, atau bahkan malu dan tidak mau makan di tempat umum atau di hadapan orang lain.
Lalu, apakah penanda dan diagnos DSM-5 bulimia nervosa? Seseorang dikatakan menderita bulimia jika makan sebanyak-banyaknya dan kemudian memuntahkan makanannya sekali dalam seminggu selama minimal 3 bulan. Beberapa individu dengan bulimia nervosa menunjukkan sedikit peningkatan kadar amilase serum, mungkin mencerminkan peningkatan isoenzim saliva. Pada beberapa individu, kelenjar ludah, terutama kelenjar parotis, dapat menjadi sangat membesar. Individu yang menginduksi muntah dengan merangsang refleks muntah secara manual dapat mengembangkan kapalan atau bekas luka pada permukaan punggung tangan dari kontak berulang dengan gigi. Berikut adalah beberapa metode pengobatan untuk menangani bulimia. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi atau konseling bertujuan untuk membantu pasien membangun kembali sikap dan pemikiran positif tentang makanan dan pola makan. Ada 2 jenis psikoterapi yang dapat digunakan. Yang pertama ada terapi perilaku kognitif atau CBT, dan yang kedua ada terapi keluarga. Terapi perilaku kognitif bertujuan untuk mengembalikan kebiasaan pola makan yang normal, mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, dan mengubah pola pikir negatif menjadi positif. Lalu terapi keluarga juga efektif untuk bulimia untuk penanganan secara psikologis pada keluarga penderita bulimia. Lalu pengobatan untuk menangani bulimia yang kedua ada obat-obatan. Untuk meredakan gejala yang dialami, penderita dengan bulimia nervosa dapat diobati dengan Prozac. Obat ini merupakan jenis obat antidepresan yang paling sering digunakan untuk mengobati bulimia. Fluoxetine juga dapat meredakan depresi, gangguan cemas, dan sikap menyimpang terhadap makanan dan makan yang dialami oleh penderita bulimia. Apa saja sih kriteria diagnostik bulimia? Menurut DSM-5, ada 5 kriteria penting dari bulimia nervosa. Yang pertama, episode berulang dari pesta makan. Yang kedua, perilaku kompensasi yang tidak pantas berulang untuk mencegah penambahan berat badan. Yang ketiga, makan sebanyak-banyaknya dan perilaku kompensasi yang tidak pantas terjadi rata-rata setidaknya sekali seminggu selama 3 bulan. Yang keempat, evaluasi diri yang terlalu dipengaruhi oleh bentuk tubuh dan berat badan. Dan yang terakhir, yang kelima, gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama episode anoreksia nervosa. Intervensi. Salah satu intervensi yang kadang-kadang digunakan dalam pendekatan perawatan perilaku kognitif adalah pasien membawa sejumlah kecil makanan terlarang untuk dimakan dalam sesi tersebut. Relaksasi digunakan untuk mengontrol dorongan untuk menginduksi muntah. Fitur. Fitur apa yang terkait bulimia nervosa? Menurut DSM-5, fitur terkait dari bulimia nervosa yaitu individu dengan bulimia nervosa biasanya berada dalam kisaran berat badan normal atau kelebihan berat badan. Gangguan ini terjadi, tetapi jarang terjadi pada individu obesitas. Di antara makan berlebihan, individu dengan bulimia nervosa biasanya membatasi konsumsi kalori total mereka dan lebih memilih makanan rendah kalori, sambil menghindari makanan yang mereka anggap menggemukkan atau cenderung memicu pesta makan. Contoh keluarga penderita bulimia nervosa. Sebuah keluarga di mana penilaian dilakukan sebelum dan sesudah perawatan pasien menemukan bahwa peringkat fungsi keluarga meningkat setelah perawatan. Akhirnya, penelitian tersebut meneliti kembar identik yang tidak cocok untuk bulimia. Kembar yang mengembangkan bulimia melaporkan perselisihan keluarga yang lebih besar daripada kembar yang tidak mengembangkan gangguan tersebut. Prevalensi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prevalensi bulimia nervosa. Menurut 2 studi epidemiologi yang dilakukan pada sampel komunitas dewasa,
Prevalensi bulimia nervosa selama 12 bulan berkisar antara 0,14% hingga 0,3%. 390 pada wanita dibandingkan pada pria, dan prevalensi seumur hidup berkisar dari 0,28% hingga 1,0%. Dalam satu studi remaja usia 13-18 tahun, tingkat prevalensi seumur hidup adalah 1,3% dan 0,5% pada anak perempuan dan laki-laki masing-masing. Masalah diagnostik terkait budaya bulimia nervosa. Meskipun data menunjukkan bahwa prevalensi bulimia nervosa berbasis komunitas tidak berbeda secara signifikan di seluruh kelompok etnis AS, pemanfaatan pengobatan untuk bulimia nervosa lebih rendah di antara kelompok etnis dan ras AS yang kurang terlayani daripada di antara populasi kulit putih non-Latinx. Masalah diagnosis terkait jenis kelamin dan gender bulimia nervosa. Apakah bulimia nervosa ini jumlahnya sama pada setiap gender? Bulimia nervosa jauh lebih umum pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Anak laki-laki khususnya kurang terwakili dalam sampel pencarian pengobatan karena alasan yang belum diperiksa secara sistematis. Lalu, asosiasi dengan pikiran atau perilaku bunuh diri bulimia nervosa. Risiko bunuh diri meningkat pada bulimia nervosa. Sebuah tinjauan menemukan bahwa sekitar 1/4 hingga 1/3 individu dengan bulimia nervosa memiliki ide bunuh diri, dan proporsi yang sama telah mencoba bunuh diri. Lalu pembahasan yang terakhir ada komorbiditas bulimia nervosa. Komorbiditas dengan gangguan mental terjadi pada individu dengan bulimia nervosa, dengan sebagian besar mengalami setidaknya satu gangguan mental lainnya dan banyak yang mengalami beberapa komorbiditas. Komorbiditas tidak terbatas pada subset tertentu, melainkan terjadi di berbagai gangguan mental. Ada peningkatan frekuensi gejala depresi, misalnya harga diri rendah, dan gangguan bipolar beserta depresi, terutama gangguan depresi pada individu dengan bulimia nervosa. Pada banyak individu, gangguan mood dimulai pada saat yang sama atau mengikuti perkembangan bulimia nervosa, dan individu sering menganggap gangguan mood mereka sebagai bulimia nervosa. Namun, pada beberapa individu, gangguan mood jelas mendahului perkembangan bulimia nervosa. Mungkin juga ada peningkatan frekuensi gejala kecemasan, misalnya ketakutan akan situasi sosial atau gangguan kecemasan. Gangguan mood dan kecemasan ini sering hilang setelah pengobatan bulimia nervosa yang efektif. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu bulimia nervosa adalah gangguan makan di mana pengidapnya punya keinginan mengonsumsi makanan dalam jumlah besar sekaligus. Gejala awalnya yaitu kebiasaan untuk mengikuti diet ketat dengan tidak makan sama sekali atau hanya mengonsumsi makanan tertentu dalam jumlah yang sangat sedikit, dengan pengobatan terapi psikologis dan tentu obat-obatan. Bila kamu mengalami gejala kesehatan tertentu, sebaiknya tanyakan pada dokter mengenai penyebab gejala kesehatan yang kamu alami. Sebaiknya jangan menjadi dokter bagi diri sendiri dengan melakukan self-diagnose ya.